Hai semuanya, kembali lagi bersama Militer Action. Memiliki beragam jenis alutsista untuk memperkuat pertahanan sudah menjadi urgensi tiap-tiap negara untuk menjaga kedaulatannya. Salah alutsista yang sangat penting keberadaannya adalah jet tempur. Pesawat paling canggih di dunia ini diandalkan untuk menjaga keamanan suatu wilayah udara ataupun untuk menyerang musuh. Berikut ini daftar 5 jet tempur terbaik tahun 2023 versi Aeroteam. Yuk kita simak bersama-sama videonya. 1. Sukhoi Su-57. Jet tempur generasi kelima andalan Rusia ini mampu mencapai kecepatan supersonik dan dilengkapi perlengkapan radio elektronik tercanggih serta teknologi kopilot elektronik. Sukhoi Su-57 adalah jet tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh Sukhoi untuk Angkatan Udara Rusia. Sebelumnya, jet tempur ini bernama PAK-FA. Pesawat Su-57 dirancang untuk menandingi jet tempur siluman F-22 Raptor dan F-35 Lightning II milik Amerika Serikat. Penerbangan perdana prototip Su-57 dilakukan pada tanggal 29 Januari 2010. Kemudian disusul dengan penerbangan kedua pada tanggal 12 Februari 2010. Dan hingga pada tanggal 31 Agustus 2010, PAK-FA Sukhoi T-50 sudah 17 kali melakukan penerbangan dan melakukan operasional pertamanya di Angkatan Udara Rusia pada 25 Desember 2020. Direktur Sukhoi, Mikhail Pogosyan, telah memproyeksikan pemasaran 1.000 unit Sukhoi Su-57 dalam waktu 4 dekade ke depan. Pembuatan jet tempur siluman ini akan dilakukan berdasarkan kerjasama Rusia dengan India. Kedua negara tersebut masing-masing akan memiliki 200 unit Sukhoi Su-57, sedangkan 600 unit berikutnya akan dijual kepada negara-negara lain. Pada tahap pertama, Angkatan Udara India akan memperoleh 50 unit pesawat versi 1 kru versi Rusia sebelum pengembangan Sukhoi Su-57 dengan 2 kru yang akan dikembangkan pada proyek FGFA. Sedangkan Departemen Pertahanan Rusia akan membeli 10 unit pada produksi tahap pertama pada tahun 2012, kemudian disusul pembelian 60 unit pada tahun 2016. Sementara itu, Ruslan Pukhov, Direktur Pusat Analisis Strategi dan Teknologi Sukhoi, telah memproyeksikan bahwa Vietnam akan menjadi negara kedua setelah Rusia dan India yang akan membeli produk Sukhoi Su-57 ini. Jet tempur ini diharapkan memiliki masa operasional sekitar 30 hingga 35 tahun ke depannya. Namun pada kenyataannya produksi Su-57 tidak sesuai dengan rencana awal yang dijanjikan. Produksi pada tahun 2009 hingga 2017 Su-57 hanya diproduksi 21 unit, yang mana 21 unit tersebut merupakan purwarupa dan mulai melakukan produksi versi serial pada 2019 hingga sampai sekarang. Saat ini 12 unit Su-57 serial sudah dioperasikan Angkatan Rusia pada saat ini. Berbagai media barat bahkan menyebutkan bahwa Sukhoi Su-57 turut dilibatkan dalam invasi Rusia di Ukraina. Sebanyak 10 prototipe terbang dan 3 prototipe non-terbang akan dibangun untuk uji terbang dan uji coba tempur awal. Awalnya, program ini direncanakan memiliki hingga 6 prototipe sebelum dimulainya produksi serial. Namun pengujian akan mengungkapkan bahwa prototipe awal tidak memiliki umur kelelahan yang memadai. Dengan retakan awal terbentuk di badan pesawat, pesawat kemudian menjalani desain ulang struktural. Dengan peningkatan penggunaan material komposit, badan pesawat yang diperkuat untuk memenuhi persyaratan siklus hidup penuh, sengatan ekor yang memanjang, dan lebar sayap yang sedikit lebih besar. Prototipe terbang ke-6 adalah yang pertama dari pesawat tahap kedua yang didesain ulang. Dengan 5 prototipe awal dianggap sebagai kendaraan tahap pertama dan membutuhkan bala bantuan struktural tambahan untuk melanjutkan tes penerbangan. Meskipun sebagian besar informasi tentang Sukhoi T-57 PAK-FA telah diumumkan secara luas, namun sebagian kalangan meyakini bahwa masih ada beberapa fakta yang disembunyikan. Misalnya kemampuan Super Cruise yang mencapai kecepatan supersonik tanpa afterburner, persenjataan berupa misil udara ke udara dan udara ke permukaan, rudal anti kapal laut, radar AESA dengan elemen 1, 500 arah yang kabarnya memiliki kecerdasan buatan. Bahan komposit yang digunakan pada Sukhoi T-57 diperkirakan mencapai 30% dari keseluruhan berat pesawat dan sekitar 70% merupakan pelapis permukaan badan pesawat. Badan pesawat juga terdiri dari 75% titanium. Dilaporkan juga bahwa pesawat siluman buatan Rusia ini memiliki kemampuan manuver yang melebihi F-22 Raptor. 2. Dassault Rafale.
Rafales merupakan jet tempur andalan Prancis yang terus dikembangkan sampai dengan saat ini. Tipe F3 adalah varian terbaru dengan sistem dan sensor senjata paling mutakhir. Sementara Rafale F4 saat ini sedang dalam pengembangan dan akan mencakup peningkatan pada radar dan avionik. Kecanggihannya ini membuat beberapa negara termasuk Indonesia tertarik untuk mengakuisisinya. Seperti diketahui, Kementerian Pertahanan Indonesia resmi membeli 42 jet tempur Rafales dari perusahaan penerbangan Prancis Dassault Aviation pertengahan Februari 2022 lalu. Dassault Rafale dijuluki sebagai Squall adalah pesawat tempur serbaguna generasi ke-4.5, bermesin ganda, dan bersayap delta asal Prancis yang dibuat oleh Dassault Aviation Prancis. Rafales dirancang sebagai pesawat berpangkalan di daratan maupun di kapal induk dengan kemampuan jelajah terbang yang sangat luar biasa. Rafales adalah pesawat tempur jet kembar yang dapat beroperasi dari kapal induk dan pangkalan pantai. Rafales yang sepenuhnya serbaguna mampu melakukan semua misi penerbangan tempur, superioritas udara dan pertahanan udara, dukungan udara jarak dekat, serangan mendalam, pengintaian musuh, serangan anti kapal dan pencegahan nuklir. Rafales bergabung dengan Angkatan Laut Prancis pada tahun 2004 dan dengan Angkatan Udara Prancis pada tahun 2006. Dengan lebih dari 30.000 jam terbang dalam setiap operasi, Rafale telah membuktikan nilainya dalam pertempuran di Afghanistan, Libya, Mali, Irak, dan Suriah. Pembuat rudal Eropa MBDA Meteor di luar jangkauan visual rudal udara ke udara dan rudal jelajah Schalk akan menjadi andalan paket senjata jet Rafales. Meteor adalah generasi berikutnya dari rudal udara ke udara BVR atau BVR AAM yang dirancang untuk merevolusi pertempuran udara. Senjata tersebut telah dikembangkan oleh MBDA untuk memerangi ancaman umum yang dihadapi Inggris, Jerman, Italia, Prancis, Spanyol, dan Swedia. Jet tempur ini didukung oleh motor roket ramjet unik yang memberikan tenaga mesin jauh lebih lama daripada rudal lainnya. Selain sistem rudal, jet Rafales akan datang dengan berbagai modifikasi khusus, termasuk tampilan dan teknologi yang dipasang di helm pilot, diantaranya penerima peringatan radar, jammer pita rendah perekaman data penerbangan 10 jam, sistem pencarian dan pelacakan inframerah. 3. Lockheed Martin F-22 Raptor. F-22 Raptor adalah jet tempur generasi kelima dengan kemampuan siluman pertama yang beroperasi di dunia. Angkatan Udara Amerika Serikat USAF merupakan satu-satunya yang mengoperasikan F-22 Raptor karena Amerika Serikat melarang penjualannya ke negara lain. Kecanggihannya pun telah dibuktikan dalam berbagai misi tempur di berbagai negara. F-22 Raptor adalah kombinasi siluman, super cruise, kemampuan manuver, dan avionik terintegrasi ditambah dengan dukungan sistem yang lebih baik. Ini merupakan lompatan eksponensial dalam kemampuan peralatan perang. Raptor melakukan misi udara ke udara dan udara ke darat yang memungkinkan realisasi penuh konsep operasional yang penting bagi Angkatan Udara di abad 21 ini. F-22 Raptor, komponen penting dari gugus tugas serangan global, dirancang untuk memproyeksikan dominasi pertempuran udara dengan cepat dan pada jarak yang jauh untuk mengalahkan segala ancaman yang berhadap langsung ke Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Korps Marinir Amerika Serikat. F-22 Raptor tidak dapat ditandingi oleh pesawat tempur yang dikenal atau diproyeksikan oleh negara lain di dunia. Kombinasi kemampuan sensor avionik terintegrasi, kesadaran situasional, dan senjata memberikan peluang penyelamatan pertama melawan ancaman yang mengganggu stabilitas negara. F-22 Raptor memiliki rangkaian sensor yang sangat canggih memungkinkan pilot untuk melacak, mengidentifikasi, menembak, dan membunuh ancaman udara ke udara sebelum terdeteksi oleh lawan. Kemajuan signifikan dalam desain kokpit dan fusi sensor meningkatkan kesadaran situasional pilot. Dalam konfigurasi udara ke udara, Raptor membawa 6 AIM 120 AMRA AM dan 2 AIM 9 Sidewinder. 4. Shenyang FC-31G Falcon. Jet tempur yang dikembangkan oleh Shenyang Aircraft Co. Ltd. SAC ini diklaim dilengkapi radar canggih yang dapat mengunci beberapa target secara bersamaan sekaligus berkarakteristik siluman atau tidak dapat terdeteksi lawan. AVIC dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada pertengahan Februari 2022 menyebut bahwa dengan sumber daya dari SAC, lembaga penelitian Cina, dan perusahaan impor-ekspor teknologi aeronasional Cina, mendirikan kantor yang akan mengejar taktik berorientasi promosi untuk mencapai ekspor FC-31 ke negara-negara yang ditargetkan.
Laporan tersebut mengatakan SAC telah kemajuan yang signifikan dalam menilai pasar ekspor untuk FC-31. FC-31 kelak akan menjadi pesawat tempur buatan Cina ketiga yang ditawarkan untuk ekspor. Bersama dengan Pakistan Aeronautical Complex Chengdu Aircraft Industry Group PACCAI GJF-17 Thunder FC 1 kali Iolong Light Fighter dan pesawat tempur multiperan CAI GJ-10. SAC juga menawarkan kemampuan serupa namun dengan biaya pengadaan yang lebih rendah dari Lockheed Martin F-35 Lightning II. 5 KAI KF-21 Boramae. KF-21 menjadi jet terbaru dalam daftar ini yang berhasil melakukan penerbangan perdananya pada Juli 2022. Meskipun begitu, KF-21 memiliki banyak fitur yang kompatibel dengan jet generasi kelima. Sebab jet tempur buatan Korea Selatan ini memiliki desain siluman dan beberapa teknologi yang juga digunakan pada F-35. Pesawat ini akan dilengkapi dengan senjata udara ke udara seperti Meteor dari Inggris dan rudal AIM-2000 Jerman. Kemudian senjata udara ke permukaan seperti GBU-12 buatan Amerika, MK-82 buatan Korea, dan BUM serta rudal peluncuran udara jelajah jarak jauh dalam kurung ALCM. Jika tidak ada masalah dalam proses verifikasi kinerja, rencananya pesawat akan dikirim ke Angkatan Udara Korea dalam kurung ROKAF tahun 2026 mendatang. ROKAF berencana akan mendapatkan 120 pesawat, termasuk 40 pesawat produksi massal pertama antara tahun 2026 dan 2028. Setelah itu produksi dilanjutkan untuk mencapai angka 80 unit pesawat pada tahun 2032 guna menggantikan pesawat tempur F-4 dan F-5 yang sudah menua. KF-21 memiliki kecepatan maksimum Mach 1,81 atau sekitar 2.200 km per jam dan jarak jelajah 2.900 km. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.